Shalom, salam jumpa saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 68. Demikian dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya." Allah memberi keselamatan. Demikianlah judul renungan kita untuk hari ini. Keselamatan dalam Kristus bukan sekedar pemberian kehidupan belaka, melainkan merupakan kehidupan itu sendiri yang dikaruniakan kepada seseorang yang beriman kepada Kristus. Pernyataan yang jelas dalam kitab suci adalah bahwa seseorang yang percaya kepada Kristus dan mengakui karyanya di salib sebagai jalan kelepasan dosa menerima 1. Kehidupan kekal dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kedua, pengampunan dosa dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketiga, kelepasan dari hukuman. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." 4. Pembenaran Allah dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." 5. Keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 demikian dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." 6. Kedudukan sebagai anak Allah melalui iman. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Karya Kristus, memahami karya Kristus secara benar, kematiannya yang menggantikan kita dan menanggung dosa-dosa kita di salib, sangatlah penting dalam memperoleh kepastian keselamatan dan kita lepas dari segala belenggu dosa. Tentu saja hal ini harus didasarkan pada pernyataan atau kesaksian kitab suci. Namun tekanan harus diberikan kepada pemahaman tentang kecukupan karya Kristus yang telah selesai dan apa yang dicapai melalui kematian Kristus itu.
ada dua aspek penting yang terlihat jelas di sini. Keselamatan itu diperoleh bukan melalui hasil pekerjaan atau usaha kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian Allah yang diperoleh hanya melalui pribadi dan karya Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 5-12. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.